Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Putra Sugianti, kelas PAI 5C Fakultas Tarbiyah, mau menceritakan kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama itu, saudara-saudara Yusuf melakukan pertemuan rahasia. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan merundingkan nasib yang mereka alami dan mengatur strategi dan aksi yang harus mereka lakukan untuk menyadarkan ayahnya dan menuntut perlakuan yang adil. Yang kata saudaranya itu, Nabi Yusuflah yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kasih sayang ayahnya. Maka dari itu, saudara berniat untuk melenyapkan Nabi Yusuf tersebut. Saudara itu berkata, "Bunuh Nabi Yusuf harus dengan tangan kita sendiri." Mereka pikir setelah Nabi Yusuf lenyap dari dunia, ayahnya bisa jadi sayang ke mereka. Yang kedua, Nabi Yusuf bermimpi. Pada malam harinya, pada saat saudara mereka berunding untuk mengatur strategi dan aksi yang mereka lakukan, Nabi Yusuf bermimpi dan mengadu mimpinya pada ayahnya tersebut. Dan dalam mimpinya itu, Nabi Yusuf bermimpi akan ada 11 bintang, bulan, dan matahari turun dari langit sujud di hadapnya. Nah, Nabi Yakub selaku ayahnya senang mendengar mimpi Nabi Yusuf tersebut. Akan tetapi Nabi Yakub berkata pada Nabi Yusuf agar berhati-hati untuk kedepannya. Yang ketiga, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Pada esok harinya, setelah semalam suntuk, saudara kandung Yusuf bertemu merancang penyingkiran adiknya. Datanglah mereka menghadap Nabi Yakub. Ayahnya meminta izin untuk membawa Yusuf bermain bersama mereka di luar kota. Nabi Yakub tidak mempunyai alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya membawa Yusuf berekreasi. Melepaskan Yusuf di tangan saudara-saudaranya yang diketahuinya mereka tidak menyukainya. Esok harinya berangkatlah rombongan putra-putra Yakub kecuali Benyamin ke tempat yang mereka rencanakan. Yusuf akan ditinggalkan dan dicampakkannya di dalam sumur tanpa menghiraukan jeritan tangisnya. Yusuf sedang berada di dalam sumur seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air yang dangkal di bawah kakinya. 3 hari Yusuf ada di dalam sumur, belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya dapat keluar dari sumur. Bahaya kelaparan sudah mulai membayangi dan sudah berputus asa. Yang keempat, Nabi Yusuf dijual sebagai hamba sahaya. Karena Nabi Yusuf ini berparas tampan, kulit putih, jadi mereka itu bersepakat untuk menjual Nabi Yusuf dengan harga yang bisa mencapai tinggi. Setelah sesampainya di pasar, ada penawar pertama yaitu Fatifar. Sangat senang karena melihat Nabi Yusuf yang gagah. Lalu dibawalah Nabi Yusuf ke istana. Dan sesampainya di istana, Fatifar ini memberi kabar untuk istrinya yang bernama Zulaikha bahwa dirinya baru saja membeli Nabi Yusuf dan memperkenalkannya. Yang kelima, Nabi Yusuf dan godaan Zulaikha. Yusuf hidup tenang dan tentram di rumah Fatifar. Sejak ia menginjakkan kakinya di rumah itu, ia mendapat kepercayaan penuh dari kedua majikannya, suami istri, Fatifar dan Zulaikha, mengurus rumah tangga mereka dan melaksanakan perintah dan segala keperluan mereka dengan sepenuh hati, ikhlas dan jujur, tiada menuntut upah dan balasan atas segala tenaga dan jerih payah yang dicurahkan untuk kepentingan keluarga. Ketenangan hidup yang dirasakan Yusuf selama ia tinggal di rumah Potifar telah mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan fisiknya. Ia yang telah dikaruniai oleh Allah kesempurnaan jasmani dengan kehidupan yang senang dan empuk di rumah Potifar,
makin terlihat tambah segar wajahnya dan tambah elok parasnya, sehingga ia merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa yang mempesona hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali Zulaiha, majikannya sendiri. Zulaiha lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaiha sering memuji-muji Yusuf, mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Usaha Zulaiha untuk menggoda Nabi Yusuf tapi sia-sia, karena Nabi Yusuf bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaiha yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya, menjadikan Zulaiha bahkan tambah panas hati dan bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Jika aksi samar-samar yang ia lakukan tetap tidak dimengerti oleh Yusuf yang dianggapnya berdarah dingin itu, maka akan dilakukannya secara berterus terang dan kalau perlu dengan cara paksaan sekalipun. Yang keenam, Nabi Yusuf di dalam penjara. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara bukan karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan, tapi karena sewenang-wenangnya penguasa yang memenjarakannya untuk menutupi dosanya sendiri dengan melemparkan kesalahan itu kepada orang yang dipenjarakan. Namun bagi Nabi Yusuf, penjara adalah tempat yang aman untuk menghindari segala godaan dan tipu daya yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Yang selanjutnya nomor 7, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Pada akhirnya Zulaiha mengaku bahwa dirinya lah yang memperkosa kehormatannya sendiri, sehingga terbebaslah Nabi Yusuf dari penjara dan diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Selanjutnya Nabi Yusuf diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Karena kecerdasan otak Nabi Yusuf, pengetahuannya yang luas, kesabaran, kejujurannya, keramah tamahannya, dan akhlak serta budi pekerti luhurnya, menurut pikiran raja akan sangat bermanfaat bagi kerajaannya bila Nabi Yusuf diserai pimpinan negara dan rakyat. Dan selanjutnya nomor 9, pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Pada saat musim kekeringan dan kelaparan, datanglah orang berduyun-duyun dari kota atau negara-negara yang berhampiran ke Mesir. Mereka datang mengharap pertolongan Nabi Yusuf untuk memberi kesempatan membeli gandum serta lain-lain bahan makanan yang masih tersedia dalam gudang-gudang pemerintah. Di antara para pendatang yang ingin berbelanja di Mesir terdapat rombongan orang-orang Palestina, termasuk di antara mereka ialah saudara-saudara Nabi Yusuf sendiri. Selanjutnya, pertemuan kembali keluarga Yakub. Pada saat saudara Yusuf pergi meminta atau mengambil gandum di Mesir, pada saat itu Yusuf mengundang semua saudara-saudara Yusuf dan ayahnya dan semua saudara segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf dimintai tinggal di istana. Nah, pesan-pesan dari cerita Nabi Yusuf tersebut adalah yang pertama itu tidak boleh iri terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain. Yang kedua, sabar ketika menghadapi cobaan sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf. Yang ketiga, tahan godaan sebagaimana Nabi Yusuf tahan godaan dari Zulaiha. Yang keempat itu jujur dan amanah ketika diberi kepercayaan. Dan yang terakhir, pemaaf dan tidak pendendam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.